Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Pak Irwan dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan hasil penugasan ujian akhir semester tahun ajaran 2025-2026 pada mata kuliah pengantar proses stokastik. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri, Asif Tejani Ahmad dengan NIU 514682, Clara Kimberly dengan NIU 521268, Ratu Reza Aulia Zervan dengan NIU 519156, Kamila Azra Nur Izati dengan NIU 515519, dan William Wolfgang Rafael Rahangiar dengan NIU 521765. Adapun jurnal acuan dari kelompok 5 itu berasal dari publikasi di Infectious Disease Reports dengan judul Longitudinal Projection of Herd Prevalence of Influenza AH1N1-PDM09 Virus Infection in the Norwegian Pig Population by Discrete Time Markov Chain Modeling yang dipublikasikan oleh Joe Chick R. Selanjutnya, latar belakang dari jurnal ini ialah penyakit menular pada hewan memiliki dinamika dalam proses penyebarannya. Oleh sebab itu, untuk menanggulanginya diperlukan strategi pengendalian penyakit dengan pemodelan matematika yang baik. Salah satu pemodelan yang cukup populer digunakan adalah Discrete Time Markov Chain. Artikel ini menyelidiki kesesuaian Discrete Time Markov Chain sebagai salah satu model untuk memperkirakan beban penyakit pada populasi babi Norwegia setelah masuknya virus influenza H1N1-PDM09 yang menyerang babi Norwegia pada tahun 2009. Data yang diperoleh dari surveillance selama 11 tahun tentang penyebaran virus ini menarik perhatian para peneliti. Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari survei secara acak pada 11 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2009 didapatkan 20 peternakan dari 54 peternakan babi Norwegia atau sekitar 37% dinyatakan positif terkena virus H1N1-PDM09. Sedangkan pada 3 tahun selanjutnya diketahui babi Norwegia yang terinfeksi meningkat pesat mendekati 40 sampai dengan 48%. Lalu diikuti angka penyebarannya virus pada 6 tahun setelahnya, yaitu berfluktuasi di antara angka 48 sampai dengan 49% yang cenderung dinilai stabil. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti fenomena ini menggunakan metode Steady State Discrete Time Markov Chain. Perkenalkan, saya William Wolfgang Rafael Rahangiar dengan NIU 521765. Untuk tujuan dari jurnal ini, yang pertama adalah memproyeksikan tren prevalensi jangka panjang infeksi virus H1N1-PDM09 pada babi Norwegia dengan menggunakan model Discrete Time Markov Chain. Dan yang kedua adalah mengevaluasi kekurangan dan keterbatasan model Discrete Time Markov Chain dalam merepresentasikan dinamika penularan virus H1N1-PDM09 pada babi Norwegia. Untuk perumusan masalahnya sendiri, yang pertama, bagaimana tingkat akurasi proyeksi tren prevalensi jangka panjang infeksi virus H1N1-PDM09 pada babi Norwegia menggunakan model Discrete Time Markov Chain dengan data dari tahun 2019 sampai 2020. Dan perumusan masalah kedua, yaitu apa saja keterbatasan dan kelemahan model DTMC dalam merepresentasikan dinamika penularan virus ini, virus H1N1-PDM09. Lalu, untuk definisi dan konsep Markov Chain sendiri, Markov Chain adalah model matematis yang menggambarkan urutan state dengan probabilitas state berikutnya hanya bergantung pada state saat ini. Penelitian ini menggunakan model Discrete Time Markov Chain atau DTMC dengan 2 state babi yang membentuk state space P01. Untuk state 0 dengan deskripsi babi tidak terinfeksi, dan yang kedua state 1 dengan deskripsi babi terinfeksi. Perkenalkan, saya Clara Kimberly dengan NIM 235212268 PA22411. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari Markov Chain. Berdasarkan jurnal yang menjadi acuan, terdapat 2 poin utama aplikasi dari model Discrete Time Markov Chain atau DTMC ini. Pertama, mari kita lihat mengapa model Markov Chain dipilih dalam jurnal acuan kami. Pada dasarnya, dinamika penyebaran penyakit menular seperti influenza AH1N1-PDM09 ini memiliki karakteristik yang sangat cocok dengan asumsi dasar Markov, yaitu
Keadaan sistem di masa depan hanya bergantung pada keadaan saat ini, bukan pada keadaan masa lalu. Aplikasi model DTMC dalam jurnal ini memiliki tujuan praktis yang jelas yang dapat kami kelompokkan menjadi 2 poin utama. Aplikasi yang pertama adalah untuk memproyeksikan beban penyakit dalam kerangka waktu jangka menengah. Apa yang dimaksud dengan beban penyakit? Ini mencakup estimasi jumlah herd yang akan terinfeksi, tingkat prevalensi, dan durasi wabah. Proyeksi ini dimulai dari kondisi awal saat wabah pertama kali merebak, yaitu pada tahun 2009. Lalu mengapa proyeksi ini penting? Dengan adanya model ini, otoritas kesehatan hewan dapat memperkirakan skala sumber daya yang dibutuhkan seperti vaksin, tenaga medis, dan logistik sebelum wabah mencapai puncaknya. Selain itu, model ini juga menjadi alat untuk mengevaluasi strategi pengendalian. Sebagai contoh, mereka dapat melakukan simulasi. Bagaimana jika kita meningkatkan cangkupan vaksinasi sehingga probabilitas pemulihan beta meningkat? Bagaimana dampaknya terhadap kurva wabah? Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat lebih berbasis data dan efektif. Aplikasi kedua yang tidak kalah krusial adalah kemampuan model untuk memproyeksikan prevalensi pada fase awal wabah yang mengidentifikasi kondisi endemik. Apa itu kondisi endemik? Ini adalah kondisi di mana suatu penyakit tidak lagi menghilang dari populasi, tetapi terus ada pada tingkat yang stabil dan dapat diprediksi. Model DTMC melalui analisis steady state-nya mampu memberikan gambaran tentang tingkat prevalensi stabil ini jika tidak ada interferensi tambahan. Pengetahuan tentang titik endemik ini sangat berharga bagi pemerintah dan industri peternakan. Ini bukan hanya soal kesehatan hewan, tetapi juga soal ekonomi. Dengan mengetahui perkiraan beban penyakit yang akan terus-menerus ditanggung, mereka dapat menghitung kerugian ekonomi potensial yang diakibatkan oleh penurunan produktivitas, biaya pengobatan, dan kematian hewan. Evaluasi ekonomi ini kemudian menjadi dasar yang kuat untuk mengajukan anggaran dan mendesain kebijakan kesehatan hewan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Jadi, model ini berfungsi sebagai simulator atau alat bantu keputusan bagi para pengambil kebijakan. Perkenalkan, saya Kamila Azra Nur Izzati dengan NIU 515519 akan melanjutkan pembahasan mengenai pemodelan. Sejak berkembangnya virus H1N1 PDM09 pada tahun 2009, setiap peternakan babi berada dalam dua kondisi, yaitu yang pertama tidak terinfeksi atau dilambangkan dengan 0, kemudian terinfeksi dilambangkan dengan 1. Pada tahun berikutnya, keadaan peternakan dapat mengalami perubahan yang bergantung pada keadaan sebelumnya. Nah, seperti pembahasan sebelumnya, di mana model ini menerapkan DTMC atau Discrete Time Markov Chain. Perkembangan virus memiliki kesamaan dengan model epidemi SIS atau Susceptible, Infected Susceptible yang memiliki parameter beta sebagai tingkat infeksi dan gamma sebagai tingkat pemulihan. Nah, berikut adalah gambar 2 yang merupakan model SIS, di mana pada Susceptible menuju ke Infected dilambangkan dengan beta sebagai tingkat infeksi, kemudian pada Infected menuju susceptible dilambangkan dengan parameter gamma atau sebagai tingkat pemulihan. Permasalahan ini memiliki 4 transisi. Untuk yang pertama yaitu P00 sebagai probabilitas hewan yang tetap tidak terinfeksi sebesar 1 min alfa, P01 probabilitas hewan yang tidak terinfeksi menjadi terinfeksi sebesar alfa, kemudian P10 probabilitas hewan yang terinfeksi menjadi tidak terinfeksi sebesar beta, dan terakhir yaitu P11 atau probabilitas hewan yang tetap terinfeksi sebesar 1 min beta. Nah, berikut adalah matriks transisi dari P dengan P sama dengan 1 min alfa, alfa, beta, 1 min beta. Berikutnya, matriks transisi P dapat diilustrasikan dengan rantai Markov seperti pada gambar 3, dengan probabilitas transisi dari keadaan ini memenuhi kondisi alfa dan beta berada dalam interval terbuka 0,1. Selanjutnya juga dapat diperoleh yang pertama, communication class yang terdiri dari 01, di mana 0 akan communicate dengan 1 dan 1 akan communicate dengan 0. Kemudian 0 dapat communicate dengan dirinya sendiri, begitu pula dengan 1 yang dapat communicate dengan dirinya sendiri. Nah, oleh karena 0 dan 1 saling communicate, maka rantai Markov ini merupakan recurrent, di mana jika state dimulai dari 0, dapat kembali ke dirinya sendiri, yaitu 0 ke 1, kemudian 1 ke 0. Begitu pula sebaliknya, jika state dimulai dari 1, akan menuju ke 0, dan 0 akan menuju ke 1.
akan ditentukan periodicity dari P, di mana langkah yang dapat ditempuh 0 ke dirinya sendiri terdiri dari dua, yaitu yang pertama dalam satu langkah, di mana 0 dapat kembali ke dirinya sendiri. Selanjutnya, langkah yang dapat ditempuh 0 juga dapat sebesar 2, di mana 0 ke 1, kemudian 1 ke 0. Nah, sedemikian sehingga periodenya diperoleh GCD 1, 2, sehingga didapatkan 1. Lebih lanjut, matriks P merupakan matriks aperiodic. Nah, oleh karena matriks P memenuhi communicate, recurrent, dan aperiodic, maka matriks P merupakan matriks ergodic. Sedemikian sehingga dapat ditentukan steady state dari matriks P. Kemudian, diberikan data H1N1 PDM 09 Norwegia tahun 2009 sampai 2020 sebagai berikut. Selanjutnya untuk steady state. Steady state adalah kondisi di mana setelah melalui banyak periode transisi, sistem tersebut menemukan sebuah keseimbangan. Pada kondisi ini, distribusi probabilitas untuk menemukan sistem dalam suatu keadaan sudah tidak berubah lagi dari waktu ke waktu. Meskipun proses transisi antar state masih terus aktif terjadi, proporsi sistem yang berada di setiap state tetap menjadi nilai yang konstan. Dalam konteks kasus kami, ini berarti persentase dari herd yang terinfeksi dan tidak terinfeksi akan mencapai suatu angka yang stabil dan dapat diprediksi untuk seterusnya, jika pola penularan dan pemulihan yang berlaku saat ini tetap sama. Kondisi stabil inilah yang disebut sebagai kondisi endemik. Misalkan ZI dengan I1, 2, sampai seterusnya adalah rantai Markov dua keadaan yang stasioner dengan state kosong melambangkan tidak terinfeksi dan state 1 melambangkan terinfeksi. Vektor awal distribusi probabilitas dinyatakan sebagai PQ dengan P sama dengan probabilitas Z1 sama dengan 1 dan Q sama dengan probabilitas Z1 sama dengan 0 atau 1 minus P. Dan probabilitas transisi PIJ sama dengan probabilitas Zm plus 1 sama dengan J dengan Zm sama dengan I untuk I, J sama dengan 0,1 dan M sama dengan 1, 2, sampai 10. Probabilitas transisi untuk periode 2019 sampai 2020 memenuhi 0 lebih kecil alfa, beta lebih kecil 1 dan matriks transisi untuk DTMC ini memiliki bentuk berikut. P sama dengan matriks dari P00, P01, P10, dan P11 dengan P00 adalah 1 minus alfa, P01 adalah alfa, P10 adalah beta, dan P11 adalah 1 minus beta. Vektor keadaan pada langkah ke M dinyatakan sebagai PM-1, QM-1 dikali dengan matriks PM atau 1 minus alfa, alfa, beta, 1 minus beta dipangkatkan dengan M sama dengan PM, QM. Di mana XI adalah DTMC dengan I sama dengan 2009, 2010, dan seterusnya, dan M adalah langkah waktu transisi, di mana M sama dengan 1, 2, sampai 11, dengan M1 adalah langkah transisi tahun 2009, 2010, dan M sama dengan 11 adalah langkah transisi terakhir dari 2019 dan 2020. Selanjutnya, karena terdapat kesalahan pada data, maka akan dihitung nilai dari PP secara manual. Untuk data tahun 2009 sampai 2010, sama dengan matriks dari 0,37, 0,63, yaitu data tahun 2009 dikalikan dengan matriks yang berisi 0,68, 0,32, 0,34, 0,66 dipangkatkan dengan 1. Diperoleh hasilnya 0,47, 0,53 itu untuk data tahun 2010. Kemudian untuk data tahun 2010 sampai 2011 digunakan matriks dari hasil data tahun 2009-2010. Kemudian kita kalikan dengan matriks yang berisi 0,71, 0,29, 0,22, 0,78 dan dipangkatkan dengan 2. Diperoleh hasilnya matriks 0,44, 0,56 data tahun 2011. Perhitungan ini dilakukan secara iteratif. Kemudian untuk data tahun 2018 sampai 2019 yaitu menggunakan matriks dari hasil data tahun 2017-2018 dikalikan dengan matriks 0,82, 0,18, 0,36, 0,64 dipangkatkan dengan 10 diperoleh hasilnya yaitu matriks 0,67, 0,33 data untuk tahun 2019.
Terakhir, untuk data tahun 2019 sampai 2020, digunakan matriks dari hasil tahun 2018-2019. Kemudian kita kalikan dengan matriks 0,82, 0,18, 0,27, 0,73 dipangkatkan dengan 11, diperoleh hasilnya yaitu matriks 0,6, 0,4, yaitu data untuk tahun 2020. Selanjutnya akan ditentukan mean recurrence time pada 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, mean recurrence time diartikan sebagai perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk suatu kejadian berulang terjadi lagi. Nah, untuk yang pertama, akan ditentukan mean recurrence time pada tahun 2019, di mana akan ditentukan stationary probability factor yang dimisalkan dengan P bar, yaitu P1, P2, di mana penyelesaian akan memenuhi P bar sama dengan P bar P, dan P1 ditambah P2 sama dengan 1. Nah, kemudian akan dioperasikan matriks P1, P2 dengan P1, P2 dikalikan dengan matriks P, sehingga diperoleh P1 sama dengan 2P2. Substitusi P1 sama dengan 2P2, kepersamaan P1 ditambah P2 sama dengan 1, sehingga didapat P2 sama dengan 1/3. Nah, lebih lanjut juga dapat diperoleh P1 sama dengan 1 min P2, sehingga didapatkan P1 sama dengan 2/3. Nah, dengan demikian dapat diperoleh P1 sama dengan 2/3 atau mendekati 0,67, dan berikutnya P2 sebesar 1/3 atau mendekati 0,33. Selanjutnya akan ditentukan recurrence time pada tahun 2020 dengan menentukan stationary probability factor pada tahun 2020. Nah, untuk mencari mean recurrence time pada tahun 2020 ini sama dengan mean recurrence time pada tahun sebelumnya, yaitu 2019, di mana yang pertama akan memisalkan P bar sama dengan P1, P2. Nah, persamaan akan memenuhi P bar sama dengan P bar P, dan P1 ditambah P2 sama dengan 1. Nah, untuk yang pertama ini, diketahui matriks P-nya ini yaitu 0,82, 0,18, 0,27, dan 0,73, sehingga dapat diperoleh P1 sama dengan 3/2 P2. Kemudian, substitusi P1 sama dengan 3/2 P2, kepersamaan P1 ditambah P2 sama dengan 1, sehingga didapatkan P2 sama dengan 2/5. Nah, lebih lanjut dapat diperoleh P1 sama dengan 1 min P2, sehingga didapatkan P1 sama dengan 3/5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mean recurrence time pada tahun 2020 yaitu P1 sebesar 3/5 atau 0,6, kemudian P2 sama dengan 2/5 atau 0,4. Dan jumlahan antara P1 dan P2 adalah sebesar 1. Perkenalkan, nama saya Fatur Reza Aulia Zarawan dengan NIM 23519156 PA 22283. Oke, di sini saya akan melanjutkan sekaligus membahas pada bagian first passage time probabilities tahun 2019. Berikut matriks transisi rantai Markov yang digunakan, yaitu P sama dengan 0,82, 0,18, 0,36, dan 0,64. Ini adalah P yang sesuai pada tahun 2019. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai ekspektasi waktu pertama untuk berpindah dari state 0 ke state 1, yaitu dilambangkan dengan M01. M01 sesuai rumus bisa didapatkan menjadi 1 plus sigma K sama dengan 0 dan K tidak sama dengan 1 hingga sampai 1 dari P0K dikali MK1. Dengan perhitungan maka akan didapat bahwa M01 sama dengan 1 per 0,18 atau sekitar 5,56. Dan jika dibulatkan akan menjadi 6. Kemudian akan kita hitung juga nilai ekspektasi waktu pertama untuk berpindah dari state 1 ke state 0, yaitu dilambangkan M10. Oke,
Oke, dengan rumus maka diperoleh M10 sama dengan 1 ditambah sigma dari K sama dengan 0 sampai 1 dari P1K dikali MK0. Oke, dengan perhitungan didapat M10 sama dengan 1 per 0,36 atau sekitar 2,778 dan bisa dibulatkan menjadi 3. Maka disimpulkan pada first basis time probabilities tahun 2019 bahwa untuk mencapai state 1 dari state 0 rata-rata diperlukan adalah 6 tahun, dan untuk mencapai state 0 dari state 1 rata-rata diperlukan adalah 3 tahun. Kemudian untuk first basis time probabilities tahun 2020 kita akan menggunakan matriks transisi rantai Markov yang dari tahun 2020 juga, dengan P sama dengan 0,82, 0,18, 0,27, dan 0,73. Selanjutnya kita akan menghitung nilai ekspektasi waktu pertama untuk berpindah dari state 0 ke state 1, yaitu M01. Seperti perhitungan basis time tahun 2020, caranya maka diperoleh M01 sama dengan 0,18 atau sekitar 5,56 dan dibulatkan sekitar 6. Selanjutnya untuk nilai ekspektasi waktu pertama untuk berpindah dari state 1 ke state 0 yaitu M10 diperoleh sesuai rumus seperti yang tahun 2019, maka akan diperoleh bahwa M10 nya sama dengan 1 per 0,27 atau sekitar 3,703 yang dibulatkan menjadi 4. Maka diperoleh juga kesimpulan dari first basis time probabilities tahun 2020 untuk mencapai state 1 dari state 0 rata-rata diperlukan sekitar 6 tahun, dan untuk mencapai state 0 dari state 1 rata-rata diperlukan 4 tahun. Lalu kesimpulan yang didapat adalah bahwa diperoleh kesimpulan bahwa dengan konvergensi sebesar 48%, model DTMC atau Discrete Time Markov Chain terbukti cukup efektif untuk memprediksi prevalensi H161 PDM09 pada awal tahun 2010 hingga tahun 2016. Namun setelah tahun 2016 model tersebut terdapat kesalahan karena perubahan epidemiologi, khususnya dominansi varian pada manusia yang berdampak pada populasi babi. Lalu hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan DTMC dalam jangka panjang terbatas. Oleh karena itu diperlukan pengembangan model dinamis dan penggabungan one hot. Berikut daftar pustaka atau sumber yang kami gunakan untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Dapat juga untuk dicek atau dikunjungi link sebagai berikut. Sekian, terima kasih atas perhatian teman-teman dan Pak Irwan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.